Xforce hadir dengan kekuatan yang lebih besar tahun ini. Bukan hanya mereka merevisi varian dari Xforce dengan penambahan sejumlah fitur dan harganya justru berkurang, tapi juga seperti yang di sebelah saya ini, akhirnya hadir di Indonesia Mitsubishi Xforce HEV, hybrid teknologi, dan hybridnya ini lumayan berbeda dibandingkan hybrid konvensional. Dan di video kali ini saya akan ajak Anda untuk melihat sejumlah varian Xforce dan melakukan test drive, terutama ini Mitsubishi Xforce HEV. Welcome to civilization. Secara keseluruhan, Xforce tetap hadir dalam varian internal combustion engine bermesin 1500 cc 4 silinder seperti sebelumnya, namun sekarang ketambahan varian baru yaitu HEV. Nanti kita akan bahas lebih detail. Nah, dari harga, berita baiknya adalah Mitsubishi melakukan koreksi harga ke Xforce sehingga sekarang menjadi lebih terjangkau tapi dengan kelengkapan yang lebih baik. Sekarang Anda bisa lihat harganya di sini dari varian Exit dan Ultimate itu mengalami reduksi harga. Dari sebelumnya itu di 400-an, sekarang menjadi di 300-an juta rupiah. Kemudian ada satu varian lagi yaitu Ultimate Premium. Padahal secara fitur dia bertambah. Dia sekarang sudah ada panoramic roof, sudah ada electric seat, electric power tailgate, serta multi around monitor. Nah, untuk varian hybridnya harganya mulai dari 445 juta rupiah untuk tipe HEV. Apabila ingin menambah fitur-fitur seperti Yamaha Sound Premium, Power Tailgate, Electric Car Seat, dan lainnya, Anda tinggal menambah 25 juta rupiah untuk mendapatkan fitur-fitur tersebut. Walaupun ini bukan facelift, artinya yang tipe ICE itu masih memiliki model body dan detail desain yang sama, tapi untuk tipe hybrid ini ada sejumlah perbedaan. Yang jelas ada emblem hybrid di depan, di samping kiri, samping kanan, serta di bagian belakang. Model velgnya berubah, model velg yang lebih aero untuk mengurangi hambatan udara, serta yang paling kelihatan adalah di bagian belakang ini. Lampu belakangnya kalau sebelumnya itu dia nuansanya merah, sekarang nuansanya smoke, abu-abu dan hitam yang membuat tampilannya jadi lebih futuristis dan lebih modern. Sisanya sama, Xforce tetap merupakan SUV yang menarik bentuknya dari depan, samping hingga belakang, dan mobil ini sangat mirip dengan mobil konsepnya yang diperkenalkan ke kita beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau Anda sekilas dari jalan, Anda langsung tahu bahwa ini adalah Xforce HEV ketika Anda melihat lampu belakangnya ini. Dan untuk tipe premium, Anda juga punya pilihan two-tone. Total warna yang ditawarkan oleh Xforce terbaru ini, baik tipe ICE maupun hybrid, ada 6 warna seperti yang Anda bisa lihat ini. Yang berbeda total dari Xforce HEV jelas adalah mesinnya. Dan ini bukan mesin yang sama, bukan mesin 1500 cc yang sama hanya ditambahi sistem hybrid, tapi ini mesin yang dari awal memang dibuat untuk hybrid. Kalau di tipe 1500 cc di ICE kita punya mesin 4A91, kodenya 1500 cc 4 silinder dengan tenaga sekitar 104 PS. Sekarang mesinnya 1600 cc dengan kode 4A92 Atkinson Cycle, artinya mesin ini diciptakan untuk hybrid karena biasanya hybrid menggunakan Atkinson Cycle, dan tenaganya adalah berkurang sedikit, 107 PS dengan torsi 134 Nm. Tapi sistem hybrid ini masih punya tenaga tambahan dari motor listriknya yang menghasilkan tenaga hingga 116 PS dan torsi 255 Nm. Jadi mesin ini memiliki tenaga yang lebih besar dibandingkan yang non-hybrid. Nah, tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan dengan beragam mode yang bisa diakses oleh mesin hybrid ini secara otomatis. Dia bisa full EV ketika level baterainya itu cukup. Kemudian dia juga bisa menjadi series hybrid, di mana mesin hanya mengecharge
baterai. Kemudian dia juga bisa menjadi paralel hybrid, di mana mesin dan baterai atau mesin dan motor listrik sama-sama menggerakkan mobil, dan di situ ada paralel high, ada paralel low untuk menyesuaikan dengan kecepatan kita. Ketika paralel low, dia akan menggunakan gigi dari transaxle untuk kecepatan rendah. Sedangkan untuk paralel high, dia juga punya satu gigi lagi di transaxle untuk kecepatan tinggi. Jadi ada dua speed, bagaikan transmisi dua speed yang akan membuat tenaga dan torsi itu serta konsumsi bahan bakarnya lebih optimal di beragam tingkat kecepatan. Kemudian dia juga bisa melakukan motor disconnect. Ketika kita lagi berjalan di tol dan tidak melakukan akselerasi atau deselerasi, motor listrik itu menjadi seakan-akan hambatan saja di situ. Dan itu bisa di-disconnect atau dilepaskan hubungannya oleh sistem ini, sehingga hanya diputar oleh mesin dan ditambah tenaga sedikit dari generator, menghasilkan pengendaraan yang lebih efisien. Seberapa efisien? Well, kami sekarang belum melakukan pengetesan jarak jauh, tapi dari pengetesan internal di Mitsubishi, mobil ini dari full tank bisa melaju hingga di atas 1000 km. Bahkan ada satu pengetesan dari Jakarta menuju timur bisa lebih dari 1100 km, dan tangki bensinnya itu sebenarnya 3 liter lebih sedikit dibandingkan yang ICE. Yang ICE itu 45 liter, di sini 42 liter. Artinya konsumsi bahan bakarnya itu berada di kisaran 25 km per liter di jalan tol. Dengan kondisi AC menyala dengan suhu 24 derajat Celcius di AC-nya, penumpangnya 2 orang, dan tekanan ban sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Artinya varian hybrid ini lebih bertenaga, lebih irit, dan bisa membawa Anda lebih jauh. Satu lagi yang menarik dari X-Force HEV ini adalah ground clearance-nya yang lebih rendah 10 mm. Well, karena memang ada baterai, ada motor listrik, dia bobotnya mungkin sekitar 100 sampai 150 kg lebih berat, dan itu membuat mobil sedikit lebih turun, sehingga sekarang ground clearance-nya adalah 212 mm. Sebelumnya 222 mm kalau di tipe yang ICE. Tapi 212 mm sendiri itu masih ground clearance yang sangat tinggi sebenarnya untuk di kelasnya, jadi nggak perlu khawatir. Dan yang lebih menarik lagi, ground clearance-nya berkurang 10 mm, tapi center of gravity-nya berkurang 20 mm karena baterai 1,1 kWh yang digunakan itu diletakkan di bagian bawah, sehingga mobil ini diklaim bisa memiliki kestabilan yang optimal serta pengendalian yang akurat karena rendahnya center of gravity dibandingkan dengan X-Force biasa. Dan satu penambahan atau satu improvement yang sangat diapresiasi di mobil ini adalah Mitsubishi mengubah settingan suspensinya bukan hanya di hybrid tapi juga di ICE. Sekarang suspensinya menjadi lebih lunak. Yes, itu adalah masukan dari konsumen, termasuk juga dari kami yang merasakan bahwa X-Force sebelum ini memiliki suspensi yang agak keras, yang mungkin ekspektasi orang ketika X-Force ini keluar adalah senyaman Xpander, ternyata tidak, lebih keras. Tapi sekarang mereka melakukan revisi di suspensi sehingga diklaim lebih nyaman. Tapi nanti kita akan coba juga apakah menjadi senyaman apa perubahan suspensi dari X-Force ini. Berita bagusnya lagi, mobil ini tidak menuntut oktan yang tinggi. Walaupun mesinnya high-tech, hybrid, tapi Anda bisa bahkan berjalan dengan oktan 90 saja. Recommended-nya oktan 95, tapi dia bisa minimal oktan 90. Artinya mungkin kalau oktan 90 Anda nggak mungkin dong bikin barcode untuk bensin oktan 90 dengan mobil baru seperti ini. Tapi minimal Anda bisa menggunakan oktan 92 yang harganya lumayan beda saat ini dengan oktan 95 atau 98. Serta kalau misalnya di keadaan sangat darurat, tidak ada bensin oktan tersebut dan hanya ada oktan 90, mobil ini masih bisa berjalan dengan aman. Kapasitas bagasinya sama aja, cukup reasonable di 329 liter ketika bangku itu tegak, tapi masih ada tambahan lagi 21 liter di bawahnya. Dan kalau misalnya Anda kurang, Anda juga bisa lipat bangku belakang itu dengan konfigurasi 40 20 40. Jadi cukup fleksibel penataan ruang di X-Force ini. Di dalam ada yang sangat berbeda dari
X-Force HEV ini, yaitu tuas transmisinya bukan lagi menggunakan tipe mekanikal tapi sudah tipe elektrik. Jadi terlihat lebih premium dan lebih enak menggunakannya dan tidak terlalu banyak pergerakan karena tuas transmisi ini selalu kembali ke posisi di tengah. Kemudian walaupun instrumen dan multimedianya sama ukurannya dibandingkan sebelumnya, tapi sekarang ada energy flow diagram, jadi kita bisa melihat energy flow-nya. Nah, sama seperti X-Force sebelumnya, di model terbaru ini juga ada drive mode, termasuk juga di hybrid. Tapi yang di hybrid, driving mode-nya lebih banyak karena sekarang ada penambahan tarmac. Jadi di tarmac ini mobil diset untuk pengendalian yang optimal di jalan aspal. Dan kalau Anda bisa lihat grafiknya, jadi walaupun ini mobil hanya penggerak depan, tapi di mode mat, mode tarmac, mode gravel, mode wet, mode normal, itu terjadi perubahan karakter dari mulai penyaluran tenaganya, kemudian berat setirnya, active yaw controlnya. Jadi bukan sekedar basa-basi, tapi memang ada karakter yang diubah dari beberapa komponen penting di mobil ini. Nah, di hybrid ini juga ada mode EV. Jadi mode EV ini memaksimalkan penggunaan tenaga listrik yang biasanya mungkin sudah harus menyala mesin, tapi dia dipaksa lagi untuk menggunakan tenaga listrik sampai benar-benar di level minimal baterainya. Serta ada satu lagi mode yang ini tidak semua mobil hybrid itu ada, adalah mode charge. Nah, jadi di mode charge ini mesin menyala untuk membuat baterai itu lebih cepat di charge-nya. Dari kosong sampai baterai itu hampir penuh, karena dibatasi tidak bisa sampai penuh-penuh amat, itu hanya butuh waktu tidak sampai 3 menit. Jadi mesin menyala, mesin menggerakkan mobil dan juga mengecharge baterai. Nah, itu tujuannya untuk apa? Kalau misalnya nanti di tempat tujuan Anda memang tidak ingin menggunakan tenaga mesin, mungkin melewati tempat yang keramaian atau Anda ingin tenang, atau ketika di tempat tujuan Anda ingin berdiam di dalam mobil menggunakan AC tanpa membuat polusi dengan mesin menyala. Karena walaupun tidak sampai 3 menit mengecharge-nya baterai itu sampai hampir penuh, tapi ketika kita memakai baterai tersebut sampai mesin harus menyala lagi dan menggunakannya untuk memakai AC di dalam mobil untuk ngadem seperti ini, itu bisa sampai setengah jam. Dan mode charge ini nggak semua hybrid punya dan cukup berguna juga kalau kita lagi pengen ber-AC-AC di tujuan tanpa menyalakan mesin, atau memang kita lagi mau menggunakan tenaga listrik ketika sampai ke tempat yang mungkin ramai. Posisi duduk sama seperti X-Force sebelumnya, ini cukup ergonomis dengan pengaturan setir itu bisa tilt dan teleskopik, tapi sekarang Anda bisa lebih presisi lagi untuk menentukan posisi duduk Anda karena sekarang sudah elektrik. Jadi lebih presisi dan lebih mudah, bahkan elektriknya ini 8-way ya, jadi bukan hanya ketinggian bangku tapi ketinggian bagian depan itu bisa diatur juga seperti di tilt kursinya. Serta posisi duduknya ini sebenarnya tergolong tinggi karena memang X-Force itu dibuat atau dirancang untuk visibilitas yang maksimal. Jadi ini adalah salah satu yang paling tinggi di kelasnya, membuat Anda bisa melihat lebih jelas ke sekeliling. Yang lainnya sama untuk dashboardnya, tapi ini adalah penambahan baru untuk X-Force yang hadir bukan hanya di hybrid tapi juga di ICE, panoramic roof, serta lampu kabin sekarang sudah LED. Nah, tempat kacamata di sini box buat kacamata di sini sekarang nggak ada untuk yang di tipe dengan panoramic roof karena ya tidak ada space-nya lagi, tapi nggak terlalu signifikan. Kemudian satu yang tetap hadir adalah premium sound dari Yamaha, ini khusus buat di tipe yang ultimate premium dan HEV premium untuk Anda yang mungkin kupingnya punya kebutuhan yang lebih tinggi dibandingkan kuping orang lain ya untuk musik yang berkualitas. Ini Yamaha sound system audio premiumnya itu tetap hadir. Di sini juga tetap ada wireless charger, USB-C ada USB-C, USB-A juga ada di sini, dan ada kompartemen penyimpanan baik di tengah maupun di depan. Yang di depan ini juga sudah soft opening sama seperti sebelumnya. Fitur ADAS yang sebelumnya sudah ada di X-Force juga tetap hadir di New X-Force ini, serta sekarang ketambahan dengan multi around monitor. Jadi Anda bisa melihat ke sekeliling dengan sangat mudah dari layarnya. Sebelumnya multi around monitor ini tidak ada di varian
X-Force manapun. Nah oke, sekarang kita cari tahu bagaimana rasa berkendaranya. Oke, langsung aja kita coba. Saya akan coba dulu, setelah itu baru saya sampaikan ke Anda bagaimana rasanya. Satu yang langsung terasa di varian hybrid dari X-Force ini adalah kehalusannya. Yes, karena ketika motor listriknya bekerja dan mesinnya mati, ini bagaikan EV. Hening, tanpa getaran, dan bahkan fun fact-nya, untuk yang tipe hybrid, dia memiliki insulasi suara dan getaran yang lebih baik dibandingkan varian yang non-hybrid. Jadi dari penggeraknya sendiri sudah halus, ditambah lagi insulasi peredaman suara dan getarannya juga lebih baik. Jadi ini menimbulkan kesan pengendaraan yang lebih halus. Dan berbicara kehalusan, melewati jalan rusak, saya bisa bilang bahwa ini lebih nyaman dibandingkan X-Force sebelumnya. Rasanya ini bakal lebih bisa diterima untuk kondisi jalanan di Indonesia yang memang tidak semuanya rata. Nah, tapi biasanya ketika suspensi menjadi empuk, pengendalian itu terkorbankan. Tapi ini Mitsubishi. Mitsubishi itu pabrikan mobil yang lama punya pengalaman di dunia motorsport. Jadi, saya tidak merasakan adanya pengurangan kelincahan pengendalian walaupun suspensinya lebih empuk. Mungkin ada sedikit body roll yang lebih, tapi sangat tidak signifikan, dan mobil ini tetap bisa bermanuver dengan presisi, apalagi kalau kita masukkan ke mode tarmac. Walaupun suspensinya tidak ada suspension control, ya maksudnya kekerasan suspensinya sama, tapi di mode tarmac ini dari bobot setir sampai aktif yaw controlnya itu dibuat untuk pengendalian yang baik. Jadi tenaga mesin itu diatur keluarannya di ban sesuai dengan manuver yang kita lakukan, menghasilkan pengendalian yang sangat presisi untuk ukuran SUV. Kita menghindar, stabil sekali rasanya. Dan satu yang menyenangkan, mobil ini punya radius putar yang diklaim Mitsubishi terkecil di kelasnya hanya 5,2 meter. Yes, bener, ini kecil sekali. Dan tipe hybrid ini punya tenaga yang kuat. Kami memang tidak bisa mengetes 0 sampai 100 km per jam karena keterbatasan lahan, tapi dari pengetesan internal di Mitsubishi, mereka bilang bahwa mobil ini membaik sekitar 2 detik untuk akselerasi 0 sampai 100 km per jam dibandingkan yang tipe bensin, yang non-hybrid. Kalau yang tipe bensin itu, kalau dari pengetesan kami itu berada di sekitar 12 detikan, artinya kami memprediksi mobil ini mungkin bisa di 10 detikan untuk 0 sampai 100 km per jam. Tapi untuk pastinya kita harus melakukan pengetesan nanti di tempat yang proper pada saat bisa meminjam mobil ini dalam jangka yang panjang. Nah, kalau kita lagi berjalan santai seperti ini, Anda bisa lihat mobil ini kelihatan lebih keren dari luar. Satu, memang karena lampunya yang ada efek smoke di belakang sehingga terlihat lebih modern dan futuristis. Kemudian untuk tipe Ultimate ini juga sudah dilengkapi dengan spoiler belakang. Jadi makin menambah unsur sporty. Dan unsur sporty itu sangat pantas disematkan di X-Force, karena X-Force ini bukan seperti SUV biasa. Dia SUV yang dibuat oleh pabrikan yang kental di motorsport, sehingga masih cocok ketika diberikan tema sporty di mobil ini. Dan ini perpindahan antara motor listrik dan bensinnya, ketika mesin bensin menyala atau mati, itu seamless sekali, tidak terasa ada getaran. Dan karena dia punya motor listrik yang torsinya besar, jadi ketika kita berhenti di tanjakan seperti ini, dia ada auto hold by the way, dan ketika kita mau memulai lagi jalan, dia torsinya kuat sekali dari motor listriknya, effortless. Dan ketika kita turun, dia punya mode regeneratif braking yang secara otomatis bekerja sama seperti sistem-sistem hybrid pada umumnya. Jadi
dia mengumpulkan lagi listrik sehingga ketika nanti baterainya sudah terisi bisa kembali mematikan mesin dan menghemat bahan bakar. Visibilitasnya luas dan itu salah satu efek dari jok yang memang posisinya agak tinggi. Ketika saya bermanuver seperti ini, ada gitu di dalam hati itu pengen posisi nyetirnya itu lebih rendah lagi karena rasa sporty yang dimiliki mobil ini. Tapi ya saya ingat ini sebuah SUV. SUV memang posisi duduknya tidak serendah mobil sport. Tapi karena pengendaliannya yang enak gitu ya, rasanya masih cocok kalau mobil ini diberikan posisi duduk yang lebih rendah lagi. Namun ya bagaimanapun ini sebuah SUV yang siap melahap medan yang beragam. Dan ketika melewati medan yang beragam, visibilitas dari posisi duduk yang tinggi itu menjadi lebih vital. Kita lewat jalan rusak lagi, yes, ini nyaman, proper nyamannya untuk sebuah Mitsubishi X-Force. Kalau kita lewat jeglongan dikit, oh masih enak. Kita lewat jeglongan lagi, oh masih enak. Mestinya dari awal Mitsubishi menggunakan settingan suspensi seperti ini untuk X-Force. Tapi ya, better late than never. Akhirnya mereka mendengarkan suara konsumen. Nah, harga yang saya sampaikan tadi itu adalah harga khusus untuk pemesanan mobil ini selama pameran Gias 2026. Setelah itu, saya belum tahu lagi berapa harganya. Dan ini karena motor listriknya memang lebih kuat daripada mesin bensinnya ya. Ketika kita akselerasi, mesin bensin tuh tidak langsung menyala. Baru di kecepatan agak tinggi dia menyala. Kecuali kalau kita injek gas penuh dari awal, dia cepat nyala karena dia tahu kita butuh tenaga ekstra. Konfigurasi motor listrik yang lebih kuat dibandingkan mesin bensinnya di hybrid memang terbukti bisa membuat pengendaraan mobil itu jadi makin seperti EV. Dan membuat mesin itu tidak terlalu sering menyala. Ya bisa dibilang ini adalah sistem hybrid yang solid dari Mitsubishi. Walaupun untuk yang non plug-in hybrid ya, kita pernah punya plug-in hybrid di Mitsubishi Outlander, tapi yang hybrid biasa ini baru sekali Mitsubishi ini memasukkan di Indonesia. Tapi seperti mereka itu sudah berpengalaman gitu bikin mesin hybrid, rasanya halus, akselerasinya kuat, konsumsi bahan bakarnya hemat, serta pengendaliannya juga bagus. Dan dia punya sejumlah fitur yang membedakannya dari hybrid-hybrid pesaingnya. Ada charge mode, kemudian juga ada motor disconnected gitu ya. Itu bikin terasa ini dibuat oleh pabrikan yang sudah berpengalaman membuat hybrid. Senang rasanya kalau melihat ada pabrikan mobil yang benar-benar mendengarkan masukan dari konsumennya, dan Mitsubishi berhasil melakukannya dengan New X-Force ini. Mobil ini sekarang lebih nyaman, lebih lengkap, harganya lebih terjangkau, dan bahkan menyediakan varian yang sudah lama ditunggu, yaitu varian hybrid. Dan mobil ini rasa pengendaranya lebih positif, pengendaliannya sangat baik, suspensinya lebih nyaman, mesinnya lebih bertenaga, lebih hemat, dan range-nya lebih jauh. Dan nanti ketika kami sudah bisa meminjam mobil ini dalam jangka panjang, kami akan sampaikan review jarak yang lebih jauh dengan mobil ini sehingga bisa lebih akurat lagi memberikan informasi kepada Anda bagaimana performanya di dunia nyata, bagaimana konsumsi bahan bakar aktualnya, range-nya, rasanya di jalan raya, kemudian juga bagaimana kelebihan dan kekurangan mobil ini secara lebih detail ketika kami sudah bisa meminjam dalam jangka yang lebih panjang. Tapi untuk saat ini, sekian first drive dari kami. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.